Ya, sebenarnya memang pemeriksaan swab dan real time PCR kan ini baru untuk Rumah Sakit Zainal Abidin. Jadi wajar karena memang jumlah yang harus diperiksa banyak dan masih dalam tahap uji coba sehingga banyak hal yang masih harus diperbaiki. Saya pikir ini adalah bagian daripada atau masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada Zainal Abidin untuk bisa segera dikoordinasikan dan diperbaiki. Memang tetap harus menjaga protokol-protokol, tetapi harus dipahami juga karena load yang harus dikerjakan oleh laboratorium kontainer yang baru saja dibuka di Zainal Abidin ini juga cukup banyak, sehingga tentu ada manajemen yang harus diperbaiki dan saya pikir Zainal Abidin akan sangat respon dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Nah, memang pengambilan ini tentu saja juga harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kaedah-kaedah laboratorium agar menghindari kemudian terjadinya penyebaran atau penularan daripada orang ke orang yang berada di daerah pengambilan tersebut. Oke Pak, jadi dari ID sendiri Pak, ada data nggak ya Pak berapa jumlah tenaga kesehatan dan dokter yang terpapar COVID-19 di Aceh? Nah, kita memang terus mengupdate data itu dari daerah-daerah, hanya saja kadang-kadang kita merasa data-data ini ada yang kurang ataupun ada yang kemudian double. Kenapa? Karena banyak daerah seperti Aceh Besar dan Kota Banda Aceh itu sering sekali nakesnya bekerja di Aceh Besar, tinggal di Banda Aceh dan sebaliknya. Sehingga data ini tidak pernah bisa kita sampaikan sebagai data fix. Tapi dalam catatan kita hari ini, tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan laboratorium dan tenaga kesehatan lainnya sudah mencapai angka 400-an yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh. Alhamdulillah memang kebanyakan dari ini adalah mereka yang disebut sebagai orang-orang asimptomatis, hanya positif tetapi tidak bergejala. Walaupun sejauh ini kita sudah ketahui ada 5 dokter yang sudah meninggal dunia, 1 orang perawat dan juga 1 orang laboratorium. Pak, untuk menekan angka tingginya nakes yang positif ke COVID-19 ini, langkah dari ID sendiri seperti apa Pak? Nah, ID secara nasional itu sudah membuat buku panduan penyelamatan tenaga medis ya, dokter khususnya dan tenaga medis pada umumnya. Dan ini lagi tahap kita persiapan untuk melakukan sosialisasi. Kita memang menghimbau kepada seluruh pusat pelayanan kesehatan atau Pasyankes ini melakukan upaya-upaya antisipatif dalam hal menerima pasien karena proses screening yang berada di depan daripada fasilitas layanan kesehatan menjadi unsur penting untuk menjaga tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Di samping juga kemudian beberapa hal yang kita minta dari tenaga medis tersebut untuk menjaga dirinya juga dari tertular di luar areal rumah sakit atau di luar areal layanan kesehatan, sehingga bisa saja ada tenaga kesehatan yang tidak terinfeksi di rumah sakit tapi kemudian terinfeksi ketika dia melakukan kehidupan sosialnya di luar rumah sakit, dan ini harus kita perhatikan. Insya Allah dalam waktu dekat ID dan organisasi-organisasi kesehatan lain akan berusaha melakukan sosialisasi terhadap buku yang tujuannya adalah untuk melindungi tenaga kesehatan tadi ke grassroots atau ke tingkat bawah. Baik Pak, mungkin terakhir Pak, ini kan ada sebaran berita di media. Itu ada 20 orang ibu hamil yang terpapar COVID dan 1 orang balita. Untuk catatan ID sendiri ada nggak Pak? Berapa jumlahnya totalnya semua di Aceh? Ya, kita mendengar itu dari apa yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin. Tentu saja beliau memiliki data karena memang hari ini Rumah Sakit Zainal Abidin dan saya pikir di hampir semua rumah sakit melakukan tes terhadap orang-orang yang akan melakukan pengobatan di rumah sakit. Contoh ibu hamil yang akan melahirkan, baik operasi maupun persalinan normal, itu akan diperiksa dulu kondisinya terkait dengan kemungkinan memiliki atau terinfeksi COVID-19. Dan angka yang didapatkan adalah seperti yang disampaikan, ada 20 yang positif. Barangkali mereka yang positif ini pun adalah asimptomatis atau dulu dikenal sebagai OTG. Ini banyak terjadi di masyarakat, artinya memang walaupun kita kondisi sehat, belum tentu kita adalah orang yang bebas dari COVID. Nah, kewaspadaan ini yang perlu kita perhatikan. Dalam hal ini, kebetulan ibu hamil ini terkonfirmasi 20 orang. Mungkin kalau banyak lagi yang diperiksa, akan lebih banyak lagi yang terkonfirmasi positif. Tapi sampai hari ini, yang saya ketahui belum ada korelasi yang kuat antara ibu hamil, anaknya
ibu hamil dengan COVID, anaknya pasti COVID. Itu belum ada laporan seperti itu secara medis. Mungkin Pak pesan terakhir Pak terkait untuk warga Aceh dalam mengurangi dampak penyebaran COVID ini Pak. Ya, hari-hari belakangan ini saya lihat semua pemerintah kabupaten kota di Aceh ini sudah berusaha untuk membuat aturan-aturan, membuat peraturan-peraturan perbub ataupun perwal untuk masyarakat mematuhi protokol COVID dengan membuat bermacam-macam denda dan razia-razia. Tentu saja ini langkah-langkah antisipatif yang sudah dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka COVID. Paling penting lagi daripada semua itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi kita mengharap masyarakat pun ikut berpartisipasi untuk menurunkan angka COVID dengan patuh terhadap protokol.